Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang sudah saya sebut dalam video yang pertama, yaitu percakapan kita adalah untuk melihat bagaimana gereja, sebagaimana yang dinarasikan oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini dimaksud untuk membawa kita pada pemahaman bersama tentang apa dan bagaimana gereja dalam rangka melaksanakan tugas kesaksian, pemberitaan akan Kristus di dalam dunia di antara dua masa, yaitu masa kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangannya kembali. Nah, percakapan kita ini tadi saya bilang bertujuan untuk mendeskripsikan profil gereja sebagaimana ditampilkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Deskripsi ini tidak hanya bermaksud untuk memperkaya pengetahuan kita tentang gereja, tetapi juga menemukan norma atau paradigma dalam menguji dan mengembangkan penataan hidup bergereja di masa kini, supaya tugas-tugas pewartaan akan kerajaan Allah dan pemberitaan akan Yesus tetap berjalan sesuai dengan kesaksian Alkitab dan penyataan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Tentu saja dalam pembahasan tentang deskripsi itu ada juga kritik-kritik, evaluasi terhadap pemahaman bergereja yang kita miliki yang bersifat statis, egoistis, tertutup, dan barangkali terlalu menekankan hanya pada satu dimensi saja dalam kenyataan yang bernama gereja. Nah, sejumlah pakar perjanjian baru menegaskan bahwa salah satu maksud Lukas menarasikan pembentukan dan pertumbuhan gereja dalam kitab Kisah Para Rasul adalah untuk dijadikan norma bagi gereja segala zaman. Pakar itu ada dua, satu bernama Fay dan satu bernama Stuart. Mereka menulis buku tahun 1989. Fay dan Stuart kira-kira menulis begini, saya kutip secara langsung. Maksud Lukas dalam Kisah Para Rasul adalah menetapkan pola bagi gereja segala zaman. Maka pastilah akan menjadi norma gereja, yaitu sesuatu yang Allah harapkan dari semua orang Kristen dalam kondisi apapun juga. Itu di halaman 95 dari buku mereka. Meskipun begitu, patut juga kita tegaskan bahwa gereja mula-mula bukanlah gereja yang sempurna. Sama seperti gereja di segala tempat dan waktu. Gereja perdana tidak bebas dari cedera insani karena sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Tetapi kalau gereja purba ditampilkan sebagai norma dan masuk dalam kanon Alkitab, itu disebabkan oleh keberadaannya sebagai sebuah gerakan yang terus-menerus ada dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Artinya keputusan para pemimpin gereja dan juga umat atau warga gereja untuk taat secara berkelanjutan kepada upaya-upaya pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus melalui berbagai media dan sarana merupakan sumber energi survival bagi gereja. Dan inilah sebabnya profil gereja dalam kitab Kisah Para Rasul menjadi norma bagi pertumbuhan atau tumbuh kembangnya gereja di waktu-waktu kemudian. Nah, saya di video yang pertama sudah menyebutkan bahwa ada 6 butir penting yang ditampilkan Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul yang menjadi cetak biru atau paradigma bagi gereja untuk pengembangan atau untuk karya kesaksian dan pewartaannya selama masa kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangannya kembali. Keenam pokok itu yang akan kita jadikan sebagai pijakan dalam percakapan atau diskusi kita secara lebih rinci.
Nah, tentu saja pembahasan 6 pokok itu tidak hanya akan dibangun atas dasar informasi yang disajikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Data-data yang disebutkan dalam kitab surat-surat Perjanjian Baru akan juga ikut dijadikan referensi dalam membahas 6 pokok itu. Mengingat ada keterkaitan erat antara dokumen-dokumen tadi. Kitab Kisah Para Rasul menarasikan hikayat perluasan pewartaan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kitab surat-surat dalam PB menampilkan pergumulan-pergumulan teologis dan eklesiologis dalam jemaat-jemaat atau tempat-tempat yang kepadanya Injil diberitakan. Nah, dalam menguraikan 6 poin itu secara detail, 6 profil tentang gereja itu yang dinarasikan dalam kitab Kisah Para Rasul, saya juga akan menampilkan salah satu ciri utama dari keberadaan gereja, yaitu cair, lentur, fleksibel. Gereja di dalam buku kedua yang ditulis oleh Lukas adalah kenyataan yang bergerak, bertumbuh, dan dinamis. Gereja tidak kaku, statis, dan tertutup. Itu bisa kita lihat dalam statement pertama yang Lukas katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Statement ini menunjukkan bahwa gereja itu bergerak. Gereja itu cair. Dia tidak terikat hanya pada satu geografi Yerusalem saja. Dia merambah keluar dari Yerusalem ke Yudea. Selanjutnya dari Yudea masuk ke Samaria. Lalu akhirnya ujung-ujung bumi, yaitu masyarakat Helenis. Di bagian pertama dari kitab Kisah Para Rasul, itu Lukas menampilkan gereja di Yerusalem. Tetapi untuk memperlihatkan pergerakan gereja keluar dari Yerusalem masuk ke Samaria atau ke Yudea dan Samaria, maka Lukas menampilkan tokoh yang kedua, yaitu Filipus. Melalui Filipus, Lukas sedang bercerita atau memperlihatkan pergerakan sifat cair dari gereja, yaitu bergerak keluar dari geografi Yerusalem, masuk ke Yudea dan menuju ke Samaria. Lalu kemudian Lukas menampilkan lagi satu tokoh baru yang dipanggil oleh Roh Kudus, yaitu Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Melalui figur Paulus, Lukas ingin memperlihatkan gereja bergerak keluar lebih jauh, yaitu kalau Filipus dalam ketaatan pada Roh Kudus membawa gereja sampai ke Samaria, maka sekarang tampil tokoh baru yang dipilih oleh Roh Kudus dalam diri Paulus untuk membawa gereja dari Samaria masuk ke ujung bumi. Dan ujung bumi itu yang dimaksud adalah dunia masyarakat Helenis. Melalui Paulus, Roh Kudus bekerja membawa Injil masuk sampai ke jemaat-jemaat Helenis yang kita kenal dalam Perjanjian Baru dengan nama Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan seterusnya. Dan di tiap-tiap tempat di mana jemaat-jemaat didirikan, dibentuklah penatua-penatua yang menerima penumpangan tangan untuk melanjutkan pekerjaan. Pewartaan Injil mempersiapkan dunia bagi kedatangan kembali Yesus. Jadi 6 poin itu akan ditampilkan dengan sangat konsisten, yaitu sifat cair, lentur, dan fleksibel. Semua ini dimaksud agar supaya dalam masa kini kita mewartakan Kristus. Ya, kita memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Juga memperhatikan pola tadi. Pemberitaan itu harus bersifat cair, lentur, dan fleksibel. Mengingat Roh Kudus yang adalah arsitektur dari kehidupan bergereja, juga adalah pribadi yang cair, fleksibel, dan lentur. Yesus menggambarkan Roh Kudus itu dalam percakapan dengan Nikodemus seperti angin
Kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Kita juga tidak tahu bentuk apa atau tidak terikat pada satu bentuk. Tapi yang kita tahu ialah dampak dari kehadiran itu. Dan dampak itu adalah pembaharuan dan perubahan masyarakat. Begitu Bapak Ibu, ini latar belakang untuk nanti kita akan masuk dalam 6 poin dari profil gereja dalam kitab Kisah Para Rasul.